nih. Saya kira yang terakhir dulu perlu dijawab oleh Prof dulu nih. Gimana Prof? Mitos dan klinik ke medis gitu. Silakan Jadi, Prof. persepsi tentang mitos atau klinik, kalau santanik ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya, atau yang lebih kencang lagi disebut dengan witch, ya semacam sihir dan sebagainya. Ya tentu dalam konteks neurospiritual ya, itu sangat menarik bagian-bagian ini diteliti. Saya mencoba menjawab karena sebagai seorang peneliti. Kita lihat ada beberapa riset-riset menarik di mana ada bagian orang tertentu yang mempunyai keunggulan bahkan bisa jalan di atas bara api dan dia tidak merasa sakit dan sebagainya. Itu kita undang dari orang-orang yang dari India ya. Itu kita akan berpikir secara logika itu tidak mungkin bisa terjadi karena dia bisa terbakar dan sebagainya. Tapi kenyataannya dia bisa lakukan itu. Dan ternyata dalam konteks gelombang spesifik di otak kita mempunyai gambaran-gambaran khusus pada orang coba yang seperti ini. Nah itu kan jadi kita lihat tidak logis, tidak masuk akal, nyata, tetapi ada fenomena tambahan yang kita lihat. Ternyata ada variabel tersendiri, gelombang tersendiri di dalam otaknya, yaitu gelombang theta namanya, sangat tinggi. Nah, dengan konteks itu kita bisa mungkin dalam aspek ke depan bahwa klinik ataupun hal-hal seperti ini kita bisa teliti lebih dalam lagi, walaupun evidence-nya masih sangat jarang. Tapi faktanya ada di tengah-tengah masyarakat kita, ada yang melakukan itu. Bisa mengirim penyakit, bisa mengirim macam-macam secara sihir lah kalau gitu, atau mengirim. Tapi terlepas dari semuanya, dalam konteks neuroscience itu masih dalam hal penelitian, kita belum bisa mengembangkan lebih lanjut. Tetapi dalam konteks Islam saya kira ini bagian dari ilmu menarik, bahwa ada kan ayat yang mengatakan bagian dari hal-hal yang gaib ya. Mungkin kita bisa mengetahui apa yang tampak. Saya merujuk ayat berapa yang mengatakan dia bertanya kepadamu tentang roh, jawablah roh itu adalah urusan Tuhan, tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali sedikit. Saya lupa ayat berapa, tapi yang jelas ini bagian dari hal gaib, dan tentu kita para ilmuwan sangat sedikit pengetahuan tentang itu, tapi kita mencoba untuk mengetahui, kan bukan dilarang untuk mencari tahu kan. Iya. Nah, saya juga ingin membahas kembali karena kan ada beberapa Buya tadi membahas dua hal mengenai grounded ya, bahasa ilmiahnya grounded. Ada. Jadi kayak apa bahasa Indonesianya lupa itu, kayak supaya tidak terjadi loncatan listrik kan ada grounded biasa. Arde. Nah, arde sebetulnya itu di dalam laboratorium kami kita kembangkan penelitian itu. Jadi pada saat melihat gelombang irama di otak itu yang disebut dengan elektrofisiologi, biasanya muncul noise. Noise itu yang disebut dengan gangguan-gangguan irama otak. Nah, tapi ternyata sangat menarik. Pada saat aliran listrik itu dikonekkan ke ground itu kayak dasar atau tanah, noise itu hilang, irama pengganggu itu hilang. Jadi boleh jadi ini terjawab, Buya, bahwa mungkin lebih bagus pada saat kita sholat itu melengketnya langsung ke tempat yang lebih keras dan sebagainya, sehingga mungkin groundednya lebih bagus. Nah, ada hal yang saya mau tanggapin lebih menarik, bahwa seperti pembicaraan bahwa di otak kita itu kan sebetulnya adalah gelombang elektromagnetik itu luar biasa. Kalau kita mau menjadikan sebagai voltase tersendiri itu lebih besar dari sebuah gardu besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau bandingkan dengan sebuah sistem komputer, otak kita kan lebih dari 100. Ya. Bentar. Iya, sebentar. Laptop atau komputer
Itulah yang disebut superkomputer yang sebenarnya adalah otak kita. Itu mungkin yang saya ingin bagikan, khususnya dalam bentuk menanggapi pembahasan tadi tentang grounded yang dikemukakan Buya. Dan ada hal yang menarik lagi tentang konsep evolusi ya. Berbicara tentang otak. Apa yang menyebabkan kalau kita berbicara tentang evolusi makhluk hidup? Alam semesta ini kan sudah, khususnya bumi ini sudah 4 miliar tahun. Terus sekitar mulai dihuni dunia ini sekitar 7 juta tahun yang lalu. Dan 7 juta tahun yang lalu itu sekitar 1,2 juta yang tahun yang lalu itu sudah ada yang dalam bentuk makhluk hidup yang besar ya. Dan itu dia mempunyai otak. Nah, kalau kita berbicara tentang evolusi makhluk-makhluk hidup ini, kan ada mulai dari makhluk kecil yang satu sel sampai dengan makhluk primata dan makhluk yang mamalia kayak kita termasuk manusia. Tapi logikanya begini, seandainya jutaan tahun yang lalu, kalau betul-betul makhluk hidup itu berkembang karena dasar evolusi, itu seharusnya binatang-binatang yang lain seperti kerbau dan sebagainya sudah bisa melahirkan kebudayaan seperti kita, bisa membuat mobil sendiri, bisa membuat kapal terbang sendiri. Tapi tidak, cuma manusia yang membangun kebudayaan, cuma manusia yang membangun apa yang disebut dengan suatu ilmu pengetahuan yang luar biasa. Dan kalau dengan demikian, maka berarti Allah telah menetapkan manusia lewat suatu program khusus tentang otaknya itu. Seandainya ratusan ribu tahun yang lalu, orang-orang yang di gua-gua itu sudah mengenal komputer, dia juga bisa lakukan. Jadi sebetulnya makhluk cerdas ini adalah makhluk yang menjadi khalifah yang sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 32 itu, menurut tafsiran saya. Dan tentu dalam konteks yang lebih nyata lagi bahwa itu adalah kebesaran Allah, dan itu menjadi pembahasan yang saya tangkap dari footnote-nya yang saya kemukakan dari Buya tadi. Terima kasih. Baik, ya. Ada tambahan, Bu ya? Ada tambahan, itu namanya klinik dengan kerja otak. Iya. Ya, sihir, tenung, ya. Sihir, santet dan sebagainya, kemat sampai pelet dan sebagainya. Di mana kerjanya? Sesungguhnya di otak itu bekerja dalam berkomunikasi dengan organ yang lainnya sebagai controller itu. Kan tadi sudah disebutkan dari gelombang transmisi, dari gelombang mikrobiologi, kemudian gelombang tekan ya, denyut jantung. Kemudian yang keempat itu gelombang elektromagnetik. Jadi ada 4 jalur tuh. Nah, yang paling canggih itu gelombang elektromagnetik. Kalau kita mampu memanfaatkan ini, peran besar gelombang elektromagnetik dalam otak kita ini, kita bisa mempengaruhi jalan pikiran orang kok. Termasuk hipnotis juga kan melalui gelombang elektromagnetik ini. Nah, itulah makanya sains masih terbuka lebar untuk bisa menjawab masalah tentang masalah klinis ini. Ya, masih bisa terjawab masih. Saya kira seperti itu. Kita jangan dulu menafikan lah, jangan dulu mengiyakan, jangan menolak dulu. Kita wait and see aja dalam ilmu pengetahuan tuh. Jangan terburu menerima menolak. Kira-kira begitu, Dok. Iya, baik.